Selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Pada video kali ini kita akan membahas audio Toyota Fortuner. Kita akan membagi video ini menjadi dua bagian. Oke, kita mulai pada video bagian pertama ini dengan penggantian aki standar. Kita ganti dengan menggunakan aki merek Stinger. Kapasitas aki ini adalah 80 ampere dan untuk kabel supply audionya menggunakan Chernoff. Merek asal Rusia ini dengan bahan Cooper, ukurannya 0 AWG. Dan untuk kabel supply-nya ini kita jalan dua jalur untuk kabel positif dan kabel negatifnya. Langsung ke aki. Jadi aki Stinger ini menggantikan aki bawaan mobil Toyota Fortuner ini dengan CCA 825 ampere dan 3000 watt ini berjenis aki kering. Lalu untuk terminal kepala akinya kita custom dengan bahan tembaga murni dan tentunya kelistrikan mobil ini akan jauh lebih stabil. Tentu hasil audionya akan jauh lebih baik. Untuk bagian cover akinya kita custom dengan menggunakan bahan akrilik terlebih dahulu. Lalu untuk sikring audionya menggunakan Harmonic Harmony, 30 ampere untuk head unit, 200 ampere untuk sistem audionya. Setelah itu kita tambah tutup pelindung dengan menggunakan bahan akrilik. Tentunya dengan penggantian kepala aki model tembaga murni ini, hasil kelistrikannya akan jauh lebih stabil ya guys. Oke, kita lanjut dengan pemasangan perdam. Sebelumnya mobil ini sudah dipasangin perdam dengan menggunakan bahan aspal, tapi kita akan ganti dengan menggunakan bahan aluminium dan tentunya kita bersihkan dulu bekas pemasangan perdam aspalnya. Setelah itu pada lapisan pertama pada bagian pintu ini menggunakan perdam Ground Zero Gold. Modelnya ini seperti plat aluminium ya guys. Kalau kita lihat ini sangat tipis dan juga ringan. Karena platnya ini sangat tajam dan tebal, kita harus menggunakan alat gunting untuk memotong platnya ini dan juga menggunakan sarung tangan. Dan perdam ini juga sudah diperlengkapi dengan lem, jadi tidak perlu penambahan lem ibon lagi. Jadi seperti ini proses pemasangan perdam lapisan pertama. Fungsinya adalah untuk mempertebal plat pada pintu mobil ini. Dan kita bersihkan juga bekas perdam yang lama pada panel lapisan kedua ini supaya perdamnya dapat menempel sempurna. Setelah pemasangan perdam Ground Zero Gold model plat, pada lapisan kedua kita menggunakan perdam Silent Coat dengan metode pemasangan kombinasi yaitu perdam 5 mili dan perdam 2 mili dipasang vertikal seperti membuat tulang. Jadi kita selang-seling dari 5 mili, 2 mili, 5 mili, 2 mili seperti itu. Hasilnya jauh lebih kedap dan pintunya kokoh. Selain itu bobot pintunya juga tidak terlalu berat. Yang susunnya 2 mili, 5 mili, 2 mili, 5 mili. Jadi seperti ini nih guys proses pemasangan perdam pada lapisan kedua. Dan selanjutnya pada lapisan ketiganya kita menggunakan diffuser merek Crescendo. Biasanya ini kita letakkan di bagian belakang mid bass. Fungsinya adalah untuk mengacaukan suara. Lalu pada bagian atasnya kita menggunakan Silent Coat Sound Isolator dengan ketebalan 6 mm. Dan karena mid bassnya ini kita custom dengan menggunakan custom panel, oleh sebab itu kita bobok pintunya ini seperti yang kita sudah emal sebelumnya. Lalu kita potong dengan menggunakan alat khusus potong sehingga hasilnya rapih, tidak grebesan. Oke, kita lanjut dengan proses pemasangan perdam pada lapisan keempat, yaitu menggunakan Ground Zero Gold dengan bahan plat aluminium. Ini adalah untuk menutupi lubang-lubang yang ada di pintu bagian lapisan kedua ini, sehingga tidak ada suara yang bocor dari lubang asli bawaan mobil ini. Dan tentunya pintunya menyerupai box nih guys. Dan pada lapisan kelima, kita menggunakan perdam Silent Coat asal Latvia ini dengan ketebalan 2 mm. Dan setelah itu pemasangan perdamnya kita menggunakan alat roll sehingga rapi seperti ini. Dan juga untuk kabel original bawaan mobilnya kita tidak tanam di perdam melainkan di atas perdam. Pasang aluminium. Oh, kuat. Kuat. Oke, kita lanjut proses pemasangan perdam pada bagian door trim. Ini adalah lapisan ke-6. Sebelumnya sudah dipasangin perdam dengan bahan aspal. Ini kita akan copot terlebih dahulu karena bebannya terlalu berat. Dan kita akan bersihkan juga supaya tidak ada kotoran yang menempel pada bagian door trim ini. Dan memang memakan waktu yang cukup lama nih guys untuk mencopot perdam model aspal ini. Tapi tidak masalah, yang penting hasilnya nanti akan bagus. Setelah perdamnya sudah bersih, kita
amplas terlebih dahulu pada bagian plastik dasarnya ini karena kita akan melakukan pemasangan peredam dengan sistem cor menggunakan kawat loket atau lebih trennya itu disebut kawat ayam. Metode ini dilakukan sama seperti kita mengecor jalanan ya guys. Bahannya ringan, terbuat dari stainless steel dan juga tahan karat. Memang cukup sulit untuk membentuk pada bagian door trim ini karena bahannya ini memang lumayan kaku nih guys. Dan memakan waktu yang cukup lama. Perkiraan pengerjaan untuk treatment seperti ini sekitar 3-4 hari. Jadi kalau kita hitung awal pemasangan peredam, ini adalah lapisan ke-6. Oke, selanjutnya pada lapisan ke-7 kita tambahkan lagi dengan menggunakan serat fiber. Seperti ini proses pemasangannya, kita tambahkan dengan menggunakan resin pada bagian serat fibernya. Dan hasilnya pada lapisan ke-8 ini, pintunya sudah jauh lebih solid dan lebih kuat. Dan tentunya door trimnya tidak mudah bergetar nih guys. Pada lapisan ke-9 kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam silent coat fibro dengan ketebalan 2 mm, bahannya aluminium putih rubber. Untuk pemasangan peredam jenis aluminium putih rubber ini kita wajib menggunakan alat roll ya guys, agar peredamnya dapat menempel dengan sempurna sesuai dengan bentuk pada bodi yang akan ditempel peredam ini. Dan bagaimana menurut kalian, overkill nggak untuk pemasangan peredam seperti ini? Menurut saya sih tidak overkill ya guys. Daripada nanti terjadi getaran atau tidak puas, lebih baik kita tampil maksimal aja dengan pemasangan 10 lapis nih guys. Nah, lapisan terakhir yaitu menggunakan peredam sound absorber dengan memiliki ketebalan 15 mili. Bahannya ini seperti busa telur tapi tahan api dan juga mengandung serat fiber pada bagian lemnya. Dan untuk mounting midbusnya kita custom dengan menggunakan kayu MDF warna hijau. Kita angle sedikit, kita bobok pintu door trimnya ini. Lalu kita angle dengan menggunakan kayu MDF juga. Kita angle sesuai dengan posisi duduk dan arahnya. Lalu setelah itu kita menggunakan juga resin untuk supaya kuat pada bagian rangka midbusnya ini sehingga tidak mudah rapuh ya apabila terkena air, dan juga akan menjadi lebih padat dengan ada penambahan resin ini. Setelah mounting midbusnya selesai ini, kita bungkus dengan bahan vinil berwarna hitam, lalu pada bagian lingkaran dalamnya ini kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam sound isolator dengan ketebalannya 6 mili dan memiliki lem yang sangat kuat mengandung serat fiber. Dan untuk kabel midbusnya, Jalan 2 kabel buat di midbus supaya lebih gesit midbusnya, lebih bertenaga. dan kita lanjut proses pembuatan pilar A. Kita cetak dulu menggunakan fiber, lalu kita ada tambahan kayu MDF pada bagian ujung kaca untuk menghindari pantulan dari kaca. Untuk rumah midrange-nya ini terbuat dari bahan MDF berwarna hijau seperti kayu yang ditumpuk, hasilnya juga lebih rigid. Untuk midrange-nya menggunakan ground zero plutonium, ini dengan ukuran 3,15 inch, masih made in Jerman asli nih guys. Jadi seperti ini kalau sudah terpasang pada bagian housing midrange-nya ini, pasnya memang didesain untuk ground zero, dan juga untuk housing tweeternya ini kita buat juga dari bahan MDF. Untuk rumah tweeternya kita bisa lihat terbuat dari coupled chamber CNC, bahannya stainless steel, dengan menggunakan mesin diproduksi secara handmade di Jerman. Ukuran tweeternya 1,1 inch dengan bahan 2 layer silk dome tweeter. Dan juga housingnya menggunakan kayu MDF dengan sistemnya CNC juga. Untuk housing midrange-nya terlebih dahulu kita amplas agar dalamnya ini lebih halus. Lalu kita lanjut dengan melakukan pengukuran pada posisi midrange-nya terlebih dahulu. Setelah itu posisi tweeternya juga kita ukur satu persatu dengan menggunakan benang. Untuk Toyota Fortuner ini, karena dashboardnya lumayan sempit dan kacanya juga terlalu landai, maka kita bikin arah tweeter dan midrange-nya ini secara horizontal. Selain untuk mengurangi blind spot 5 cm pada kaca, ini juga akan berpengaruh dengan hasil suara panggung yang lebih lebar dibandingkan dengan posisi vertikal. Untuk proses pengerjaan pilar ini, kita membuat model dari bahan dempul, lalu kita tambah lagi kayu MDF. Pada ujung kaca menyerupai alur, gunanya untuk mengurangi pantulan terhadap kaca depan mobil. Pada box midrange-nya kita treatment dengan isolator, dan untuk pemasangan kabel speakernya ini kita solder dengan timah berkualitas, jadi midbusnya ini jalan kabel double. Dan untuk finishingnya kita menggunakan solusi bakar untuk sebagai pengaman dan supaya rapih. Hal yang sama kita lakukan untuk pemasangan kabel tweeter.
Timah yang digunakan di workshop kami selain Chernoff juga kadang menggunakan timah Kardas. Jadi seperti ini guys proses pemasangan kabel pada mid-range dan juga tweeter setelah kita solder pada bagian ujung kabelnya dan kita solasi bakar. Jadi hasilnya seperti ini, pilar A-nya kita custom dan kita jahit dengan menggunakan bahan MBTech. Untuk grill mid-range ini dengan bahan aluminium original bawaan daripada Ground Zero, selaras juga dengan bahan tweeternya nih guys. Untuk model dan desainnya memang terkesan mewah ya guys. Memang speaker ini adalah speaker high-end yang dimana handmade buatan Jerman. Untuk mid-range ini kita bikin box, sama seperti halnya posisi mid bassnya ini. Istilah dari Ground Zero adalah kick woofer dengan ukuran 6,5 inch, aluminium cone dan diproduksi secara manual di Jerman. Oke guys, sampai di sini dulu proses pembuatan audio di Toyota Fortuner ini. Pantau terus channel YouTube Dynamics Auto Sound karena ada video part keduanya mengenai hasil suara mobil ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.